Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musholla Al-Hidayah di Desa Kedunguru Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang berbahagia dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Rawe rantas. Terus malang putung apa puntung? Putung. Sejak kapan panjenengan ingat pepatah itu? Sejak dulu gue kapan? Dulu gue suwe. Sejak kapan? SD? Apa sih artinya? Apa rawe rantas? Loh, kepriwe sih kawin bayan apa orang ngerti artinya? Rawe rantas. Apa artinya? Itu maknanya, arti harfiahnya. Rawe rantas. Artinya apa? Malang putung artinya apa? Kok disit putungnya engko, rawe rantasnya disit. Apa? Barengan bukan. Arti harfiahnya secara bahasa artinya apa? Rawe rantas. Rawe rantas itu tanaman yang menggantung atau menjulur-julur. Rawe itu adalah tanaman yang menjulur-julur. Rawe rantas, maka tanaman-tanaman itu dibabat. Dibabat habis. Malang itu adalah sesuatu yang menghalang-halangi jalan. Putung, maka potong. Itu arti apanya? Harfiahnya. Rawe rantas itu adalah tanaman-tanaman yang menjulur. Kalau mengganggu itu dibabat habis, dipangkas. Malang putung, sesuatu yang menghalangi jalan, maka potonglah, tebaslah, buanglah. Ini arti harfiahnya. Kalau maknanya, filosofinya adalah segala sesuatu yang mengganggu maka singkirkan. Pantang menyerah dan pantang mundur. Sebagian orang memahami rawe rantas malang putung hanya dalam perkara duniawi saja. Seorang bujangan yang akan melamar seorang wanita pujaannya. Mbok halangannya kayak apapun juga. Mbok jaraknya jauh bagaimanapun juga. Mbok ditolak bolak-balik sama calon mertuanya. Pokoknya rawe rantas. Tapi jangan kawin lari ya. Jangan kawin lari. Artinya dia tetap berusaha gimana caranya supaya diterima. Contoh yang lain. Seorang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Melamar di sebuah perusahaan. Bolak-balik memasukkan lamaran. Tidak diterima-terima.
terus dia pantang mundur, rawe-rawe lantas, malang-malang, untung tetap dia mengajukan lamaran ke perusahaan tersebut. Yang lain, orang pengen sekolah misalnya di sebuah sekolah yang menurut dia sekolah favorit, daftar tidak diterima, daftar lagi tidak diterima lagi, daftar lagi tidak diterima lagi, terus dia pantang mundur mendaftar di sekolah tersebut. Atau orang yang berbisnis, dia sudah berbisnis jatuh bangun, bisnis ini gagal, bisnis ini gagal, bisnis ini gagal, tapi dia terus rawe-rawe rantas malang-malang. Padahal sebenarnya yang namanya pantang menyerah dan pantang mundur itu juga di dalam ibadah kita diperintahkan seperti itu. Dan kaitannya dengan pembahasan kita selama ini adalah di dalam berdoa. Salah satu etika, salah satu adab di dalam berdoa supaya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, etikanya adalah pantang mundur di dalam berdoa. Pantang menyerah di dalam berdoa. Itu dalilnya apa, Ustaz? Apa dalilnya rawe-rawe rantas? Sudah. Itu hanya sekedar ilustrasi saja. Dalilnya jelas dari Quran dan hadis Nabi SAW. Apa dalilnya? Bahwa kita harus pantang menyerah dan pantang mundur dalam berdoa. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, doa kalian akan dikabulkan. Syaratnya kalian tidak apa? Tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Terburu-buru apa? Terburu-buru ngotot supaya cepat dikabulkan. Artinya dia gampang menyerah. Gampang menyerah di dalam doanya. Ketika dia berdoa sekali, dua kali tidak dikabulkan, dia sudah berhenti berdoa. Itu namanya orang yang gampang menyerah dalam berdoa. Maka kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan selama kalian itu tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Kalian mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ada enggak orang-orang yang mengatakan seperti itu? Wis ndonga kok, tapi urung dikabulkan. Ya wis, ada enggak orang yang seperti itu? Banyak. Kalau orang seperti itu, maka itu pertanda doa dia tidak akan dikabulkan. Karena dia menyerah sebelum berhasil. Makanya di dalam agama kita, di dalam beribadah, termasuk di dalam berdoa, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk pantang mundur dan pantang menyerah. Makanya Nabi SAW dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah ditanya, ya Rasulullah, mal isti'jal? Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Kata beliau, da'autu, qad da'autu wa qad da'autu. Tergesa-gesa adalah seandainya ada orang mengatakan, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa, falam ara yastajibu li. Dan saya melihat saya enggak akan dikabulkan doa saya. Sudah berdoa sekian kali enggak juga dikabulkan. Fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Setelah itu dia menyesal, bosan, kemudian dia meninggalkan doa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita, pantang menyerah di dalam berdoa.
Apa sih rahasia di balik itu? Kenapa kita diperintahkan oleh agama kita untuk tidak mudah putus asa dalam berdoa? Kenapa coba? Supaya apa? Supaya banyak pahalanya berdoa. Ada yang lain? Melatih kesabaran. Yang lain? Berdoa adalah ibadah. Terus? Keseriusan. Ada lagi? Kebutuhan meminta kepada Allah. Ya, ada yang lain? Puncak dari ibadah. Terus? Silakan. Ada yang lain lagi? Allah mencintai hambanya yang senantiasa memohon. Kalau orang senantiasa memohon, itu menunjukkan bahwa hamba butuh. Ini rahasia dibalik kenapa kita diperintahkan untuk tidak putus berdoa. Untuk menunjukkan rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Maka kalau misalnya ada orang yang berdoa, baru berdoa berapa kali, kemudian dia berhenti, saya sudah berdoa, ya sudah, nggak dikabulkan. Itu seakan-akan dia itu menampakkan bahwa dia itu tidak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ora apa-apa. Orang dikabulkan ora apa-apa. Si anak dalan liyane loh, itu dia. Masih ingat doa yang ditulis dulu di sini? La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada jalan lari, tidak ada tempat kembali dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kembali kepada siapa? Kepada Allah. Beda dengan urusan duniawi dengan manusia. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini. Kalau kita melamar pekerjaan di satu perusahaan di Purbalingga. Katakanlah di Purbalingga ada berapa perusahaan? Banyak. Katakanlah ada 50 misalnya. 50 perusahaan. Daftar di perusahaan pertama nggak diterima. Ora apa-apa. Anak perusahaan liane. Daftar perusahaan kedua nggak diterima. Ora apa-apa. Gampang. Masih ada perusahaan yang lainnya. Ternyata 50 perusahaan tidak ada yang diterima. Ngomong ora apa-apa. Anak perusahaan nang Banyumas. Itu kalau manusia. Jadi kita bisa, kalau misalnya nggak diterima di sini lari ke sini, nggak bisa di sini ke sini. Itu kalau misalnya urusan dengan manusia, tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa. Kalau kita ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lari kemana? Membuntu. Gak ada jalan lain kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak putus asa dalam berdoa. Untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh. Kita itu pasrah, kita itu tergantung kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang lainnya diriwayatkan bahwasanya kita itu tidak boleh berdoa sambil mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Wahai Rabbi, ampunilah aku kalau engkau mau. Ini enggak boleh, kata Nabi SAW. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau, kalau engkau berkenan. Enggak boleh kita berdoa seperti itu. Jadi seakan-akan orang diampuni ya ora apa-apa gitu loh. Kalau engkau mau, kalau enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Seakan-akan seperti itu. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk berdoa dengan doa seperti itu. Ya, mungkin bisa juga dianalogikan dengan orang yang minta, ya Allah, saya pengen dapat rezeki, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi seakan-akan kita itu nggak butuh sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walakin liya'zimil mas'alata, akan tetapi hendaklah ketika kalian berdoa, berdoalah kalian dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu bagaimana Ustaz? Doa dengan sungguh-sungguh itu maksudnya adalah, apa maksudnya berdoa dengan sungguh-sungguh? Apa sungguh-sungguh? Terus menerus, terus rasa benar-benar butuh. Contoh yang lain?
bertawakal penuh kepada Allah. Maksud dari bersungguh-sungguh adalah yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Makanya dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Banyak di antara kita berdoa itu kan kadang-kadang yakinnya kurang. Iya enggak? Iya, ya Allah. Aku lagi buka usaha, ya Allah. Jadikanlah usaha ini berkah, laris dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan orang ya apa-apa. Dia ada keraguan di dalam hatinya. Sehingga ketika usahanya tidak berhasil, misalnya sudah buka 1 bulan ternyata usahanya bangkrut. Bok, telam bok. Bener kan? Allah Subhanahu wa taala enggak mengabulkan doa saya karena dia berdoanya saat itu doanya tidak yakin akan dikabulkan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk serius di dalam berdoa. Ya Allah, jadikanlah usaha saya barokah, laris. Setelah 1 bulan kok udah laris. Oh, berarti memang belum saatnya. Makanya saya doa lagi, ya Allah, jadikanlah usaha laris. 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun. Oh, dan belum, tahun pertama belum. Nanti tahun kedua insya Allah. Loh ya kok modalnya entong Ustaz? Ya tidak, karena kan kita tahu bahwasanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Jadi jangan sampai kita itu menganggap Allah itu kekurangan karunia. Pernah dalam sebuah hadis qudsi, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang seluruh manusia mulai dari awal sampai akhir, mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang lahir sebelum hari kiamat. Lau anna awwalakum wa akhirakum, seluruh manusia dari dulu sampai akhir manusia, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya kumpul di dalam satu tempat. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Manusia dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat. Masih ditambah dengan jin. Berapa jumlahnya jin? Tidak pernah ada survei. Tidak pernah ada survei jumlah jin. Kalau survei manusia mungkin, survei jin itu belum ada. Semuanya berkumpul di satu tempat. Fasa'aluni. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, terserah minta apa saja. Semuanya minta, berdoa, memohon apapun yang dia inginkan. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu, dan setiap manusia ku kabulkan permintaannya. Jadi yang minta mobil dikasih, yang minta rumah dikasih, yang minta emas dikasih, yang minta apa lagi? Yang minta baju dikasih, yang minta makanan dikasih, yang minta motor dikasih. Semua permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mengeluarkan banyak enggak dari karunia-Nya? Banyak sekali permintaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Hal itu sama sekali tidak mengurangi kekayaanku, melainkan seperti berkurangnya air laut manakala dimasukkan jarum ke dalamnya. Hanya dengan masukkan jarum kemana? Ke laut. Kemudian jenengan angkat. Berapa tetes? 1 tetes. 1 tetes itulah karunia yang Allah bagikan kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir termasuk jinnya. Berarti sisanya kekayaan Allah seberapa? Selautan. Jadi jangan pernah, wah yang modal entong ya kepriwe ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Asal kita mau minta, dan kita minta bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan
kabulkan. Apapun permintaan kita, ya Allah saya ingin anak saya yang nakalnya luar biasa. Sudah dipondokkan kemana-mana. Ini sebagian image-nya sebagian orang itu kalau pondok itu adalah bengkel. Jadi nek wis nakal nembe dipondokaken. Jadi seakan-akan pondok itu image-nya seperti bengkel. Nek rusak nembe didandani. Ustaz pondokaken mau ndi Ustaz? Bocah nakal banget. Oh, berarti pancen pondok kuwi tempatnya bocah nakal ya. Jadi sudah dipondokkan kemana-mana, sudah dimasukkan ke penjara, sudah enggak juga baik-baik. Ya, kayaknya ini enggak akan dikabul. Enggak boleh. Kita berdoa kepada Allah dalam keadaan Allah, kita yakin Allah akan kabulkan. Wahai Rabbi, anak saya ini nakal sekali, wahai Rabbi. Tolong jadikan anak saya ini menjadi anak yang baik. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk merubah orang yang paling jahat dalam satu detik berubah menjadi orang yang baik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk merubah orang yang baik dalam satu detik berubah menjadi jahat. Kenapa? Karena hati para hamba itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikkan hati para hambanya itu sekehendak Dia. Asal kita mau apa? Mohon. Dan kita mohonnya kepada Allah dengan rasa yakin bahwa permintaan kita akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, makanya Nabi SAW setelah itu melanjutkan, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya orang yang hatinya tidak yakin. Makanya kalau kita berdoa nggak yakin, ya sudah, tunggu saja, doanya nggak akan dikabulkan sama Allah. Kita punya penyakit, misalnya penyakitnya penyakit parah. Misalnya penyakit yang katanya tidak bisa disembuhkan, misalnya penyakit gagal ginjal. Nggak mungkin kalau orang sudah cuci darah itu pasti akan seterusnya cuci darah. Itu kan hitung-hitungannya manusia. Itu kan prediksinya dokter. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menyembuhkan penyakit tersebut? Kuasa enggak? Gampang sekali. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadi, maka akan jadi. Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan sembuhlah wahai ginjal, akan sembuh. Asal kita itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Dan jangan putus asa di dalam berdoa. Ustaz, saya sudah berdoa, sudah lama Ustaz saya doanya. Sudah setahun, 2 tahun berdoa, enggak juga dikabulkan sama Allah. Mungkin ada beberapa hal yang belum terpenuhi di dalam adab-adab dan etika kita berdoa. Makanya saya katakan bahwasanya kita itu masih butuh belajar untuk berdoa. Masih butuh belajar untuk berdoa. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kalau kita berdoa, kemudian belum dikabulkan oleh Allah, kita perlu belajar kira-kira kurangnya apa? Apakah saya kurang yakin? Apakah saya kurang ikhlas? Apakah saya kurang mengulang-ulang doa saya? Ataukah mungkin ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa saya? Mungkin makanan saya masih haram, mungkin minuman saya masih haram, mungkin pakaian saya masih haram. Ataukah mungkin karena saya terlalu banyak dosanya, saya kurang mendekatkan diri kepada Allah, ibadah saya kurang. Itu adalah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Makanya kita masih terus perlu untuk belajar berdoa. Walaupun kita sudah berdoa sekian tahun. Mungkin ada di antara kita yang sekarang usianya 70 tahun, 60 tahun. Ya Allah Ustaz, saya sudah berdoa 60 tahun. Iya, kita masih tetap butuh untuk belajar berdoa. Mungkin doa kita belum benar. Mungkin doa kita belum sempurna. Mungkin masih banyak hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa kita. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk tidak putus asa di dalam berdoa. Terus berdoa. Dalam tafsir Al-Baydawi diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau termasuk orang yang terlambat mendapatkan putra. Umur berapa beliau mendapatkan karunia putra dari Allah?
Putranya siapa? Sama? Nabi Ibrahim dapat anak Ismail umur berapa? Dalam tafsir Al-Baydawi katanya disebutkan, diriwayatkan bahwa beliau mendapatkan putra Ismail ketika umurnya 99 tahun. Berapa tahun? Canda, haus bengkek masa boleh anak kan. Itu kan cara kita, menurut kita. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan 99 tahun itu kan masa penantian yang sebentar apa lama? Kalau orang sekarang mungkin surah mungkin. Boleh gawe kepriwe, sangat tahun bisa ngapa gitu. Itu kan kalau orang sekarang seperti itu. Tapi tidak ada sesuatu yang mustahil di tangan Allah Subhanahu. Itu ketika beliau mendapatkan putra Ismail. Ketika beliau mendapatkan putra Ishak, umurnya di situ disebutkan 112 tahun. Berapa tahun berarti jaraknya? Sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Jadi setelah menanti sekian lama, lahir, kemudian berapa saat? Lahir. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak putus asa, untuk terus menerus dalam berdoa. Dari sini kemudian kita mengerti kenapa redaksi doa Nabi SAW itu beragam redaksi. Ini saya bawakan 3 contoh. Inti dari 3 doa ini adalah minta ampun. Intinya minta ampun. Tapi coba lihat redaksinya. Apakah redaksinya cuma 1 jenis saja? Tidak. Coba lihat doa pertama. Bunyinya Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lampau maupun yang sekarang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Entah itu yang aku tutup-tutupi maupun yang terang-terangan. Ada enggak orang melakukan dosa terang-terangan? Banyak. Ketika bulan Ramadan orang enggak puasa itu makan di samping jalan itu terang-terangan enggak? Terang-terangan. Wa ma asrartu yang aku sembunyikan, yang disembunyikan ada enggak? Banyak. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau dosa-dosa yang lebih engkau ketahui dibandingkan aku sendiri. Artinya banyak di antara dosa-dosa yang tidak kita sadari dan Allah Maha Tahu. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang maha mengedepankan dan yang maha mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Coba perhatikan. Permintaan ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Itu redaksi yang panjang itu bisa nggak diringkas? Gimana caranya? Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Rampung, Mbok? Rampung enggak? Rampung. Semua dosa-dosaku itu akan mencakup dosa yang lampau, dosa yang sekarang, dosa yang disembunyikan, dosa yang terang-terangan, dan apa dosa yang tidak aku sadari. Itu tercakup enggak dengan kita mengatakan, ya Allah ampunilah seluruh dosaku? Tercakup enggak? Tercakup. Kenapa Nabi SAW meragamkan permintaan? Untuk menunjukkan kebutuhan seorang. Untuk menunjukkan bahwa dia itu butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala di setiap dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Makanya kalau orang butuh, maka dia akan banyak berbicara. Coba kalau misalnya kita butuh duit, butuh banget. Kita akan ngutang kepada seseorang. Apakah kita cuma ngomong, aku ngutang ya? Selesai? Enggak. Pasti kita akan menyebutkan sederet alasan. Bocah kulara, butuh biaya, anakku menuju sekolah, bojoku pelahiran, sebutkan semuanya. Padahal intinya ingin ngutang, itu saja. Jadi itu menunjukkan kebutuhan seorang hamba. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita meragamkan redaksi kita dalam berdoa. Untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Allah. Kita butuh karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lainnya disebutkan, Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillah. Wahai Rabbi, ampunilah seluruh dosaku baik yang kecil maupun yang besar.
Kemudian kelanjutannya sama, sirrahu wa alaniyatahu, yang tersembunyi maupun yang kelihatan, awwalahu wa akhirahu, yang lalu maupun yang sekarang. Yang ketiga juga seperti itu. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli. Wahai Rabbi, ampunilah kesalahanku dan kejahilanku. Wa israfi fi amri. Dan juga keberlebih-lebihanku di dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih ketahui dari dosa-dosaku. Kemudian setelah itu Nabi SAW membawakan Allahumma ighfirli jaddi wa hazli. Wahai Rabbi, ampunilah dosaku yang serius maupun yang bercanda. Serius itu maksudnya gimana? Ya temenanan itu maksudnya kepriwe ya. Serius ya temenanan. Maksudnya kepriwe temenanan. Diniati. Biasanya orang ada dosa yang tidak diniati, ya ada. Orang dosa diniati temenan, nyolong serius gitu. Boleh nyolong serius. Kalau yang bercanda itu seperti apa? Seperti berbohong. Tapi niatnya bercanda, gelewean. Padahal yang namanya berbohong itu tidak boleh, walaupun niatnya bercanda. Termasuk mencela. Sebagaimana kita jelaskan dalam kajian tafsir. Yang namanya mencela, menghina, itu baik dalam keadaan serius maupun tidak serius, bercanda itu tidak boleh. Jadi kemudian Allahumma ighfirli jaddi wa hazli, wahai Rabbi, ampunilah dosaku yang aku serius maupun yang aku bercanda. Khata'i wa amdi, entah itu yang aku tidak sengaja maupun yang aku sengaja. Ada orang melakukan kesalahan, dia sengaja tahu itu haram tapi tetap jalan saja. Atau yang tidak sengaja, tidak tahu bahwasanya itu adalah dosa. Wa kullu dzalika indi, dan setiap apa yang aku perbuat dari dosa-dosa. Jadi ini hadis-hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meragamkan doanya, itu menunjukkan bahwasanya beliau SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak mudah putus asa dalam berdoa. Kita berusaha untuk meragamkan doa kita, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan ulama yang sangat bagus. Kata beliau, "Wa man admana qar'al abwabi yushiku an yuftahala." Barang siapa yang tidak henti untuk mengetuk pintu, maka niscaya sebentar lagi akan dibukakan. Tapi kalau kita cuma ngetuk sekali tok, mungkin yang di dalam enggak dengar. 2 kali, 3 kali. Nah, kalau misalnya kita terus ngetuk tok terus, lama-lama akan dibukakan. Kalau kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah akan mengabulkan doa kita walaupun kita sudah lama menantinya, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar, mungkin ada yang kurang, mungkin masih ada penghalang, ini semuanya kita singkirkan, rawe lantas, malang tutup. Inti dari pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah salah satu etika dalam berdoa adalah pantang menyerah di dalam berdoa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.